Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan dan pembelajaran serta regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana penyusunan RKJM, RKT, RKAS, dan juga ARKAS itu berdasarkan analisis rapor pendidikan. Sebagai dasar hukum dalam membuat perencanaan ini, perencanaan di satuan pendidikan, harus kita baca pertama peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Kemudian ada Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022. Di sini dijelaskan evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dan yang penting secara lebih teknis, di dalam Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan satuan pendidikan. Mari kita lihat Bapak dan Ibu bagaimana perencanaan di satuan pendidikan. Pertama, dari dasar hukum Permendikbudristek nomor 47. Di bab 2 dijelaskan di perencanaan kegiatan pendidikan, pasal 4 dikatakan, perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan. Ini juga dicantumkan betul di dalam PP 57 pasal 28. Oleh karena itu, perencanaan kegiatan pendidikan ini sangat penting dan harus dilakukan melalui evaluasi diri satuan pendidikan, sehingga tidak berdasarkan perasaan atau hanya menerima masukan-masukan yang tidak dilakukan analisis atau evaluasi diri. Yang kedua dikatakan, perencanaan kegiatan pendidikan tetap berpedoman kepada visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Maka posisi visi, misi, dan tujuan pendidikan sangat penting, dan ini harus dipahami oleh semua warga sekolah supaya bisa mencapai visi misi dan tujuan yang sudah disepakati oleh satuan pendidikan bersama warganya. Yang ketiga, hasil evaluasi diri satuan pendidikan meliputi ada data kualitas pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kelima, perencanaan kegiatan pendidikan disusun oleh satuan pendidikan harus mengikut sertakan komite sekolah maupun madrasah. Jadi tidak mungkin hanya sekolah tanpa diketahui oleh komite sekolah dalam menyusun perencanaan sekolah. Kemudian di pasal 5 ini dijelaskan, perencanaan kegiatan pendidikan dituangkan ke dalam rencana kerja satuan pendidikan. Kalau ini kita sebut dulu RKS, rencana kerja sekolah, atau boleh kita singkat ini RKSP. Nah, dari sinilah nanti nama program atau program perencanaan di sekolah itu. Yang kedua, rencana kerja satuan pendidikan ini memuat dua hal. Pertama, ada rencana kerja jangka pendek dalam kurun waktu 1 tahun yang kita sebut RKT. Kemudian rencana kerja jangka menengah dalam kurun waktu 4 tahun RKJM. Seterusnya dijelaskan, rencana kerja jangka pendek ini merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah. Artinya, program jangka menengah itu di breakdown per tahun menurut skala prioritas. Itulah nanti yang kita sebut RKT ditambah masukan-masukan dari analisis rapor pendidikan. Kemudian dijelaskan, sedangkan rencana kerja jangka pendek disusun dengan cara dilakukan identifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapatkan prioritas, kemudian dilakukan refleksi dan penyusunan program sebagai solusi untuk masalah. Nah, Bapak dan Ibu, itulah dasar kita dalam menyusun RKJM, RKT, dan RKAS maupun ARKAS, sehingga sudah diatur di dalam standar pengelolaan. Kemudian yang kelima juga dijelaskan, rencana kerja jangka pendek ini menjadi dasar untuk penyusunan rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan. Jadi tidak mungkin sebenarnya ada RKAS tanpa RKT.
Nah, ini kadang-kadang RKT tertinggal, RKS muncul entah dari mana. Kemudian, rencana kerja jangka menengah menggambarkan tujuan pencapaian mutu lulusan, ini fokusnya mutu lulusan atau program strategis, dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan. Tentu komponen ini juga diarahkan kepada sumber daya, baik itu sarana prasarana maupun ke tenaga pendidik dan kependidikan. Baru yang ketujuh, Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat melaporkan rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. Nah, ini kalau diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Nah, ini cuplikan dari Permendikbudristek nomor 47 tentang standar pengelolaan sebagai acuan dalam membuat program satuan pendidikan. Nah, sekarang kalau kita lihat di mana posisi program itu. Nah, ini sebenarnya harus dimulai dari visi, kemudian dari visi misi turun ke misi, kemudian dari misi dijabarkan menjadi tujuan, kemudian nanti ada program. Jadi visi itu sebenarnya ini cita-cita bersama dengan bentuk bahasanya bahasa keadaan atau keadaan yang diinginkan bersama oleh satuan pendidikan. Jadi tidak mungkin visi itu dibuat satu orang atau hanya kepala sekolah atau pimpinan, tetapi harus betul-betul melalui analisis dan pendapat oleh warga sekolah. Kemudian misi adalah tugas yang diemban atau tugas-tugas yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi, tetapi masih dalam bentuk yang umum. Sehingga satu visi itu bisa dijabarkan beberapa ke dalam bentuk misi. Nah, terkadang ada kata kunci visi misalnya berprestasi, tetapi di misi itu tidak kelihatan. Nah, ini harus dilakukan evaluasi kembali terhadap visi dan rumusan misi tersebut. Kemudian tugas-tugas yang diemban atau usaha untuk mencapai visi itu dalam bahasa umum itu dijabarkan ke bentuk bahasa yang lebih teknis. Jadi tujuan itu merupakan target yang dicapai dalam waktu periodik, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai nanti 4 tahun tercapainya RKJM. Nah, untuk mencapai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu, maka dituangkan dia dalam bentuk program. Nah, program inilah nanti yang kita sebut dengan program 4 tahunan atau RKJM. Setelah itu, program tahunan itu di breakdown nanti sehingga atau dijabarkan dia dulu ke dalam bentuk kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan ini ada dibuat dalam bentuk skala prioritas. Bisa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Jadi, semua program yang disusun itu harus mencapai visi sekolah yang sudah ditentukan secara bersama. Anehnya, di sekolah, di satuan pendidikan kita, seringkali tidak ada hubungan atau tidak terlihat bagaimana keterkaitan visi itu dengan program-program di sekolah, termasuk kepada proses pembelajaran di sekolah. Misalnya visi kita cerdas, tetapi kalau visi cerdas, maka sebenarnya program-program sekolah itu termasuk ujung tombaknya adalah program guru, bagaimana supaya siswa cerdas, maka mulai perencanaan itu harus sudah mencerminkan bagaimana proses pembelajaran itu dikelola kepada arah yang membuat siswa cerdas. Mungkin saja menggunakan media, mungkin saja menggunakan model-model pembelajaran yang kreatif, aktif, dan sebagainya. Artinya guru harus kreatif untuk mencapai siswa tadi yang cerdas atau berprestasi. Jadi tidak mungkin guru memberikan cara-cara yang bersifat tradisional, padahal yang disasar adalah siswa yang cerdas. Begitu juga nanti kata-kata kunci yang lain, apakah itu keterampilan, berakhlak mulia, dan sebagainya. Tetapi visi itu tidak boleh keluar dari cita-cita atau visi dari pendidikan nasional. Tentu diarahkan nanti kepada P5. Kemudian
Dan kita sambung kepada kegiatan ini, nanti dibuat dalam bentuk setelah dilakukan kegiatan. Nah, itulah nanti ada keluarannya yang kita sebut output, dan hendaknya output itu harus punya dampak yang kita sebut dengan impact. Jadi prosesnya itu setelah kegiatan ini nanti ya kegiatan tahunan, 2 tahunan dan sebagainya untuk mencapai program, dan program nanti semua program itu harus mencapai visi atau cita-cita bersama dari satuan pendidikan. Nah, dengan pelaksanaan ini diharapkan mutu satuan pendidikan akan meningkat karena prosesnya bagus dan juga outputnya bagus dan impactnya juga bagus. Nah, kalau kita lihat istilah 8 standar itu tetap masih kita gunakan, walaupun 8 standar itu sebenarnya sudah dilebur kepada beberapa dimensi di dalam rapor pendidikan. Jadi kalau kita kelompokkan 8 standar itu, output atau keluaran itu didominasi atau terletak dalam standar kompetensi lulusan sebagai keluaran atau mutu lulusan daripada satuan pendidikan. Dan kalau di rapor pendidikan ini yang disebut dengan dimensi A atau mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik, sedangkan di out disebut ini pemerataan pendidikan yang bermutu. Jadi outputnya itu adalah standar kompetensi lulusan yang dicapai, dan ini terlihat pada dimensi A dalam rapor pendidikan yang menyangkut mutu dan relevansi belajar dari peserta didik. Kemudian di dalam proses ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Nah, ini masuk semuanya kepada dimensi D atau mutu proses atau relevansi pembelajaran. Nah, inilah masalahnya di dalam rapor pendidikan. Semua masalah itu kadang bertumpuk di output ini. Pendidikan kita bermasalah karena outputnya ini tidak beres-beres. Nah, yang membuat ketidakberesan itu biasanya dia dominan, dia di proses yang kurang baik. Walaupun ada nanti dari dimensi C sebagai standar guru dan tenaga kependidikan, dan juga ada dari sarana prasarana atau yang kita sebut dengan dimensi E. Dimensi E ini dominan partisipasi daripada orang tua masyarakat terhadap satuan pendidikan. Nah, yang ketiga ini kita sebut dengan input, masukan. Jadi masukannya itu standar GTK atau bisa juga di dalam hal ini nanti peserta didik yang diproses. Kemudian ada standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana. Ini kita sebut dengan dimensi C yang terkait dengan kompetensi dan kinerja GTK. Terutama bagaimana guru-guru punya kreativitas, keterampilan melalui pelatihan-pelatihan, baik workshop, lokakarya, maupun daring, dan sebagainya. Nah, ini juga tidak terlepas dari pengaruh atau pengelolaan satuan pendidikan yang mengikut sertakan partisipasi dari masyarakat, orang tua, dan juga transparansi dan pertanggungjawaban atau pengelolaan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah nanti yang kita lihat di dalam rapor pendidikan. Artinya 8 standar itu kalau kita lihat di rapor pendidikan tidak dikelompokkan lagi dia per standar, akan tetapi per dimensi. Dimensi A, dimensi B, dimensi C, dimensi D, dan dimensi E. Nah, ini nanti yang kita lihat di rapor pendidikan. Nah, sekarang semua program di sekolah harus disusun melalui rencana berbasis data. Ini yang disebut dengan perencanaan berbasis data atau PBD. Perencanaan berbasis data itu adalah proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam siklus perencanaan satuan pendidikan. Jadi dia punya siklus perencanaan, mulai dari perencanaan nanti sampai ke prosesnya juga ada monefnya atau evaluasi. Mari kita lihat bagaimana langkahnya dalam melakukan perencanaan itu. Pertama, langkah menyusun RKJM, RKT, RKAS. Coba kita perhatikan, langkah pertama adalah analisis profil pendidikan. Ini melalui rapor pendidikan.
Jadi harus kita cermati untuk apa? Untuk menemukan masalah. Apalagi masalah di satuan pendidikan ini yang perlu diperbaiki. Tetapi sebelum membuat program perbaikan, kita lihat dulu akar masalah. Jadi akar masalah ini yang diputus sehingga masalah itu tidak tumbuh lagi. Jadi ini adalah penyakit sebenarnya. Nah, tetapi yang menyebabkan penyakit itu di sini di langkah 2. Dan penyebab ini yang diputus sehingga tidak berakibat. Akibatnya nanti bisa diputus karena sebabnya sudah tidak ada lagi. Kemudian disinilah nanti sebagai obat yang digunakan. Ini tadi penyakitnya, ini penyakit yang tampak yang timbul, ya, atau pengaruhnya akibatnya. Sedangkan ini adalah obat. Misalnya dalam bahasa keseharian kita, obat yang digunakan untuk memperbaiki penyakit ini. Jadi mohon maaf, ini bukan kita berpenyakit maksudnya. Ini sebagai analogi untuk mempermudah memahami bagaimana kita melihat nanti akar masalah itu. Nah, inilah nanti yang disebut direfleksi. Kemudian nanti kita lanjutkan langkah keempat, memasukkan ke dalam dokumen perencanaan. Ini dokumen ini nanti yang kita sebut dengan RKT, kemudian RKHS, nanti ada RKJM yang turun dari 8 standar. Kemudian kita laksanakan, harus konsisten dalam proses pelaksanaan, harus dilakukan monitoring, dan nanti di akhir juga dilakukan evaluasi. Nah, inilah dokumen yang diperoleh. RKJM itu perencanaan jangka menengah, RKT perencanaan tahunan, dan RKAS adalah dokumen anggaran yang bersifat tahunan. Nah, sekarang kita lihat kalau langkah 1 sampai 3 itu digabung, ada namanya identifikasi. Ini tahapan untuk melihat masalah. Jadi langkahnya nanti harus kita unduh rapor di rapor masing-masing satuan pendidikan di platform rapor pendidikan, karena memang ini bisa untuk analisisnya ada 3 cara. Kalau memang harus dengan cara manual bisa diunduh, akan lebih baik. Kemudian merujuk kepada daftar indikator, maka kita perlu membaca indikator yang ada, tentu memperhatikan skala prioritas, dan juga menetapkan rapor sebagaimana yang telah diintervensi, yang akan diintervensi, yang diberi tindakan tentu yang bermasalah. Kemudian di dalam refleksi, bagaimana kita mencermati, merenungkan, melihat ulang, mengevaluasi masalah ini, akar masalahnya di mana, atau mana yang harus kita lakukan tindakan untuk memutus masalah ini, untuk mengobati. Nah, obatnya itulah nanti akan kita lihat juga setelah dapat masalahnya, kemudian kita buat program. Program itulah yang disebut dengan benahi. Maka nanti semua program itu di dalam 1 tahun disebut dengan rencana kerja tahunan RKT. Maka semua, baik itu rutin maupun itu dari rapor pendidikan, kita sebut dengan RKT atau rencana kerja dalam 1 tahun satuan pendidikan. Setelah itu, di dalam rencana kerja tahunan ini ada yang menggunakan dana atau KOS. Oleh karena itu, semua program yang menggunakan KOS itu nanti kita sebut dengan RKAS. Tapi kalau kegiatannya itu berasal dari rapor pendidikan, tidak rutin, itu nanti bisa kita masukkan ke aplikasi yang kita sebut dengan ARKAS. Nah, ini jadi dia berentetan. Nah, kemudian kita lihat apa yang dilakukan oleh sekolah dalam mengidentifikasi. Di sini kerjanya adalah memilih dan menetapkan masalah. Dari mana kita menetapkan masalah? Membaca rapor pendidikan. Dari mana rapor pendidikan? Kita lihat dari platform rapor pendidikan masing-masing, tentunya kita sudah tahu. Kemudian kita lihat indikator-indikator yang bermasalah. Apa patokan kita melihat indikator yang bermasalah? Boleh dari sudut pandang warna. Di sana dulu 4, sekarang sudah 3. Ada yang hijau, kemudian kuning, dan merah. Merah menjadi indikator prioritas yang harus diperbaiki. Lalu kalau semuanya sudah hijau, apakah tidak ada masalah? Ada, kita perhatikan mana dari angka-angka atau
kalau kita lihat skor yang diperoleh dibanding dengan tahun lalu atau skor yang menurun dibanding dengan tahun lalu, berarti itu juga bermasalah. Kalau itu sudah beres, semuanya naik, apakah tidak ada masalah? Ada juga, yaitu indikator yang naiknya masih kecil. Jadi mana yang terkecil perlu dilakukan tindakan atau intervensi. Nah, itulah nanti yang kita gunakan untuk mendapatkan indikator prioritas. Jadi langkahnya, identifikasi, lihat rapor yang bermasalah, bisa dari warna, bisa dari kuantitatifnya, atau skor dari rapor tahun lalu dan tahun sekarang, dibanding, dan juga mana yang sudah meningkat dan mana yang turun. Kemudian dilihat, dipertimbangkan skala prioritas, baru nanti indikator yang akan diintervensi itu nanti menjadi masukan untuk membuat refleksi atau direnungkan, dicermati. Maka kalau kita lihat indikator prioritas itu, kalau kita lihat di dalam rapor pendidikan, liburan dari 8 standar itu ada 6, ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, kemampuan indeks karakter, kemudian iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran. Ini semuanya yang harus dianalisis. Tentu ada nanti indikatornya itu level 1 dan level 2. Masalah bisa di level 1, bisa juga di level 2. Masalah juga bisa antar dimensi dan juga di dalam dimensi. Tetapi di dalam rapor pendidikan yang Excel itu sebenarnya sudah dikelompok-kelompokkan, tidak lagi serumit yang dulu. Artinya, literasi, di dalam literasi kita hanya melihat indikator dari sudut pandang warna dan skor. Kalau memang masalah sudah ada dijelaskan di sana. Bagaimana kita memilih intervensi, merefleksi sudah jelas. Jadi tidak sesulit yang lalu-lalu, yang sebelumnya, dan ini sudah sangat sederhana. Jadi sudah ada di situ tindakan-tindakan yang harus kita buat, tinggal sekolah menyesuaikan dengan kemampuan sekolah itu sendiri. Kemudian kita lanjut. Apa kegiatan yang dilakukan di refleksi? Ini bagaimana kita merumuskan akar masalah. Dari mana kita membuat akar masalah? Dari permasalahan itu sendiri, sudah tahu kita masalahnya ada. Kita lihat tadi bisa di indikator level 1 dan level 2, bisa antar dimensi, dan juga bisa juga sudah di Excel dari rapor yang kita unduh sudah terlihat permasalahan di situ, mudah jelas. Kemudian nanti akar masalah itu kita tentukan di mana posisinya. Nah, setelah itu pilih indikator yang berpotensi. Karena masalah itu bisa 1, 2, 3, tetapi ada skala prioritas. Mana yang duluan kita benahi, kita perbaiki, kita programkan, atau mana yang bisa diundur. Tentu bisa pertimbangan masalah dana, kemudian waktu, dan juga penerimaan warga, akseptabilitas, bisa warga itu di dalam maupun di luar sekolah. Itu pertimbangan-pertimbangan. Kemudian dibenahi. Setelah kita mempertimbangkan, memahami akar masalahnya, baru kita pilihlah program. Tentu program yang kita pilih itu adalah program yang memerlukan dana sedikit tetapi berdampak sangat besar. Nah, disinilah kita piawai bagaimana kita melihat rentetan program yang sudah disodorkan di dalam unduhan rapor pendidikan, mana yang terpenting di antara yang penting. Dan setelah dapat yang terpenting itu dipertimbangkan lagi waktu, kemudian sumber daya yang lain, dan juga pendanaan yang paling penting. Sehingga jangan sampai salah memilih program ini. Tentu ada skala prioritas. Jadi bisa di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun 4. Nah, itulah nanti semua yang dituangkan ke dalam RKJM. Setelah itu, sudah dapat tadi identifikasi, refleksi, benahi, maka kita buat di dalam tabel, Bapak dan Ibu. Tabel inilah yang sebenarnya disebut RKT. Tetapi inti RKT itu adalah dibenahi ini. Kalau ini kan dasar untuk membuat program ini. Jadi program ini nanti boleh dibuat jadwal. Program itu kita urutkan baik rutin maupun dari rapor pendidikan. Program
atau kegiatan dalam 1 tahun itulah yang kita sebut dengan RKT. Kemudian nanti di antara kegiatan atau program itu ada yang memerlukan biaya, kita masukkan ke dalam RKAS. Nah, setelah itu, nanti inilah bentuk RKAS-nya. Ini Bapak Ibu yang bendahara di Satuan Pendidikan sudah tahu ini program kita ambil dari Benahi tadi, ada subprogram, bisa dengan bahasa kita buat dalam bahasa yang lebih teknis. Kode kegiatan ini sudah ada ditentukan, kegiatan ini dibuat nama kegiatan di dalam RKS itu, volume, berapa jumlahnya, dan satuannya, apa satuannya, apakah buah, apakah itu rim, dan sebagainya, kemudian biaya dicantumkan. Nah, ini nanti ke RKAS. Setelah itu, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah belajar RKJM, belum dijelaskan tadi. Lalu RKJM itu apa sebenarnya? RKJM itu merupakan program strategis yang umurnya 4 tahun atau program jangka panjang, yang langsung dia sebenarnya kita turunkan dari 8 standar. Jadi harus dipahami 8 standar mengenai standar kompetensi lulusan dalam jangka 4 tahun apa yang harus kita capai. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Standar proses, apa yang harus nanti kita capai sehingga sampai dia kepada standar. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Mulai daripada menyusun KWSP-nya, kemudian melakukan proses pembelajaran, asesmen, peningkatan mutu, dan sebagainya, itu nanti dilihat di proses. Jadi, pemahaman terhadap 8 standar. Kemudian, secara teknisnya, kalau RKT, dia lebih banyak dominan, dia masuknya dari analisis rapor pendidikan. Tetapi juga masukan dari RKJM. Artinya program di RKT tidak semuanya berasal dari RKJM. Karena RKJM itu kita buat dalam 1 kali dalam 1 tahun. Maka turunnya dari RKJM itu evaluasi diri sekolah secara keseluruhan yang boleh dilakukan terhadap analisis SWOT, terhadap lingkungan, dengan cara analisis SWOT terhadap lingkungan juga. Kemudian diperhatikan 8 standar. Sehingga kita mencapai standar 8 standar itu minimal dalam kurun waktu 4 tahunan itu. Nah, tentunya secara teknis nanti dia akan mengelompok di dalam dimensi-dimensi yang ada di rapor pendidikan. Tetapi yang paling teknisnya itu yang di rapor pendidikan yang masuk ke dalam RKT. Jadi maksudnya RKT itu program yang masuk ke RKT yang paling dominan dari rapor pendidikan, tapi juga harus ada dari RKJM. Jadi dia harus ada kesinkronan, sinkron. Nah, selanjutnya setelah dapat itu kita dapat RKJM tadi di RKT di tabel-tabel ini kan hanya matriks. Sebenarnya sampai di sini ya ini substansinya. Tetapi sebuah program, karena program itu dokumen yang harus dimiliki sekolah, tentu harus ditata lagi dengan baik. Setelah kita lakukan analisis, misalnya sistematika RKJM, Bapak Ibu ini tidak begitu mengikat betul, tetapi ini standar dari panduan yang sebelumnya. Ini ada halaman judul, halaman pengesahan, sebab nanti RKJM itu harus disahkan juga komite sekolah, kemudian dinas pendidikan, ada pengantar, daftar isi, di pendahuluan kita jelaskan ini. Kemudian visi sekolah itu juga harus kita buat di dalam profil sekolah, kita jelaskan data-data sekolah. Kemudian di bab 3, disinilah letak RKJM itu sendiri, hasil analisis diri sekolah, terutama dalam 8 standar untuk RKJM. Kemudian kita buat di sini rencana kerja 4 tahunan, kemudian ada matriksnya, mana tahun pertama, mana tahun kedua, mana tahun ketiga, ada penutup. Nah, sedangkan format daripada atau sistematika RKT hampir sama. Kita lengkapi halaman pembuka, kemudian di bab 1 pendahuluan dijelaskan latar belakang landasan hukum tujuan manfaat sampai ruang lingkup RKT, jelaskan lagi visi misi sekolah, kemudian di bab 3 inilah posisi matriks tadi yang kita buat. Ini di bab 3 ini adalah
program dan kegiatan yang kita lakukan 1 tahun penuh, tetapi tidak perlu dicantumkan biaya. Biayanya nanti dicantumkan ke dalam RKAS, kemudian dilakukan dibuat penutupnya supaya lengkap. Kemudian sistema RKAS ini juga sangat fleksibel, karena kadang-kadang di aturan teknis, di aturan BOS juga ada format RKS, boleh-boleh saja mana yang dipakai, tetapi intinya kan tetap di bab 3, menguraikan rencana kerja. Ini bisa dalam bentuk matriks, bisa dalam bentuk naratif. Nah, tetapi supaya bagusnya, karena ini sebuah program dokumen yang harus dimiliki sekolah, kita buat lengkap mulai halaman pembuka sampai penutup. Dan kemudian karena kita buat program, harus dilakukan program monitoring dan evaluasi, sehingga ini juga perlu ditata dengan baik, dibuat sekolah, satuan pendidikan, bagaimana program sistematika program monitoring evaluasi, khususnya di dalam perencanaan tadi, perencanaan rencana kerja sekolah, dibuat di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kemudian dilampirkan instrumen MONEF. Jadi MONEF itu bagaimana memastikan program itu berjalan menurut semestinya. Sedangkan evaluasi itu apakah target dari program itu telah mencapai sesuai dengan target yang diharapkan. Maka yang disebut monitoring itu harus berlangsung, harus dilakukan